Malam sebelumnya, Ibu Yihon terbangun dari tidurnya melihat Yihon sembari tersenyum. Seketika terkejut dengan keberadaan Baron yang sedari tadi memandangi Yihon. Baron memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah kakak dari Dukpal, ayah Yihon. Ibu Yihon tak mengerti apa maksud dari perkataan Baron, lantaran dia sama sekali tak mengenal Dukpal. Ini pasti ada kesalahpahaman. Kau masih ingin menyangkal jika Yihon adalah putra Dukpal? Atau kau hanya ingin merahasiakan ini, lantaran takut pimpinan tahu Yihon bukan anaknya, ujar Baron. Baron juga menjelaskan, jika saat ini Yihon sedang menghadapi kesulitan. Dia dituduh sebagai perundung padahal dia yang dirundung. Orang tua harus bisa melindungi anak-anak mereka. Setelah mengatakan itu, Baron pergi meninggalkan ibu Yihon yang merasa sesak dan sedih mendengar kabar tersebut. Di lorong rumah sakit, Baron menanyakan kepada Jonathan dan Bobby berapa usia Yihon. Jonathan menjelaskan jika usia Yihon saat ini 19 tahun. Itu artinya 19 tahun lalu, Dukpal ada di provinsi Gangwon 19 tahun lalu. Jadi, tidak ada gadis di sekelilingnya. Jika dia mengencani seorang aktris, aku akan ingat. Ujar Baron yang merasa bingung apa benar Yihon adalah anak Dukpal atau bukan. Kembali ke kantor kejaksaan. Sudah kubilang, aku tak akan menyebutkan namamu. Apa kau tak mengerti dengan ucapanku? Apa yang kau lakukan sekarang? Tanya Yihon dengan marah. Kau tak tahu, aku menusukmu dari belakang. Jelas Jamin. Teman-teman Jamin yang mendengar itu pun tersenyum, sedangkan mata Jamin tertuju pada punggung temannya yang membawa ransel, di mana ransel tersebut ada tab berisi video saat Yihon dirundung oleh mereka. Tak pikir panjang, Jamin langsung melempar ransel tersebut ke arah Yihon. Yihon menangkapnya dan mengambil tab tersebut yang sudah diberitahu Jamin beserta sandinya. Teman-teman Jamin berusaha mengambil kembali tab tersebut dari tangan Yihon. Jamin menghentikan salah satu dari mereka, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul, sementara semua pengacara yang ada di sana melarikan diri, namun tidak dengan ayah Sekyung. Dia meminta petugas keamanan untuk menangani perkelahian. Seketika Sekyung yang melihat salah satu teman Jamin ingin mendekati Jamin, dia pun bertindak dengan menghantam wajahnya. Saat itu juga, sang ayah yang melihat putranya melakukan hal itu, menghentikan panggilan dan membawa putranya pergi dari ruangan tersebut. Tak lama, para pengacara dan petugas keamanan datang. Yihon segera menyerahkan video yang ada di tab tersebut. Dengan adanya video itu, Yihon terbukti tidak bersalah. Dia bukanlah pelaku, melainkan korban. Aku pelakunya. Aku dan teman-temanku yang merundung Yihon. Aku yang membuat Yihon ingin melompat dari jembatan penyeberangan. Ujar Jamin mengakui semuanya. Mengapa kau melakukan ini? Bukannya aku sudah bilang aku akan melepaskanmu. Bagaimana dengan tabungan yang ayahmu berikan untuk kuliah? Tanya Yihon. Hanya aku yang tahu dia selalu membawa tab untuk mengabadikan momen-momen seperti itu. Jika aku tidak bersaksi, kau akan masuk ke penjara remaja, dan melihatmu seperti itu akan terasa menjijikan bagiku. Sementara dia akan merasa menang. Aku benci melihatnya seperti itu. Lagi pula, mengapa kau menyuapiku? Setidaknya, dengan membawa teman-temannya ke penjara remaja, itu sedikit meringankan rasa bersalahnya pada Yihon, meskipun dirinya juga harus ikut mendekam di tempat tersebut. Aku sudah memberimu kesempatan terakhir, tapi kau mengabaikannya. Jika kau menuruti permintaanku, ini tidak akan terjadi, ucap Yihon pada salah satu Jamin yang tak terima sembari meludah di hadapan Yihon. Mereka memasuki bus yang akan membawa mereka. Di sana, teman-teman Jamin sangat kesal pada Jamin dan mengatakan, awas saja jika aku keluar nanti dari penjara remaja, aku akan membuat perhitungan dengan Yihon. Jangan coba-coba mendekatinya atau kau akan mati. Sambung Jamin yang kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yihon yang pergi setelah mendapat pesan dari Sari yang memberitahu jika sang ibu ingin pulang dari rumah sakit. Seketika, Jamin melihat Yihon asli ada di sana. Jamin terpaku, matanya berkaca-kaca. Dia meminta maaf pada Yihon asli dari balik kaca bus. Bus itu pun melaju, dan Jamin sama sekali tak mengalihkan pandangannya dari Yihon asli. Di luar, Sekyung meminta ayahnya untuk meminta maaf pada Yihon, lantaran dia telah menjadikan Yihon sebagai pelakunya. Namun sang ayah enggan meminta maaf. Dia mengatakan memang Yihon tak bersalah dalam kasus ini, tapi bukan berarti Yihon juga tak bersalah terhadapmu. Ayah menyekolahkanmu di tempat itu agar menjadi anak yang baik, tapi tidak. Kau semakin membangkang setelah berteman dengannya. Dia membawa pengaruh buruk. Jika begini, ayah akan memindahkanmu ke sekolah lain. Sekyung menolak keras akan hal itu. Dia tak akan pindah sekolah, dia juga akan tetap berteman dengan Yihon. Jika ayahnya tetap memaksanya untuk pindah, maka dia akan berhenti bersekolah.
Apa kau mau kami meninggalkanmu karena ini? Tanya sang ayah dengan kesal. Ayah boleh meninggalkanku, tapi aku tak akan meninggalkan ayah. Aku akan tumbuh menjadi pria dewasa yang terhormat dan jujur. Percayalah. Untuk itu, aku akan mengambil kelas siang. Jawab Sekyung tetap pada pendiriannya dan pergi meninggalkan ayahnya. Sementara sang ayah melihat kepergian putranya sembari menghela nafasnya. Di rumah sakit, Yihon bertemu dengan Baron, Jonathan, dan Bobby. Yihon memberi hormat pada Baron. Kudengar, Anda telah dioperasi, bagaimana dengan itu? Apa Anda baik-baik saja? Tanya Yihon. Aku baik-baik saja, kita sudah sering ditikam. Jawab Baron. Itulah masalahnya, bahu Anda pernah cedera, kepala Anda terluka saat berkelahi di Gangnam. Anda menertawakannya saat menjalani pengobatan, sehingga tak ada yang bisa kami lakukan untuk Anda. Bahkan Anda menjadi semakin kurus seperti orang kelaparan, sambung Yihon. Tapi aku tak pernah merasa lebih berat seperti ini dalam hidupku. Apa kita sebelumnya pernah bertemu secara pribadi? Pertanyaan itu membuat Yihon terdiam. Pantas saja mereka mengira kau adalah putranya. Sambung Baron kembali yang mengajak Yihon untuk berbicara berdua. Sementara Jonathan dan Bobby pergi dari sana, membiarkan mereka berbicara. Baron mengungkapkan bahwa setelah mendengar Dukpal mempunyai putra dan ternyata putranya adalah pemuda yang membuat keributan di pemakamannya, Baron merasa itu konyol. Namun setelah melihat Yihon, itu lebih konyol lagi, lantaran Yihon sama sekali tak mirip dengan Dukpal. Selama sepekan aku di ranjang rumah sakit, aku merasa takut untuk berkelahi kembali. Karena itu, aku menyerahkan posisi bos Chilsung pada Dukpal. Di tangan Dukpal, Chilsung pasti akan. Tapi dia... baiknya relakan orang yang sudah tidak ada, sahut Yihon. Kau tahu, aku selalu membawa jimat di dalam dompetku. Pada musim semi, aku akan mengirimkan upeti ke kuil. Aku percaya pada tahayul dan hantu. Tapi ini, aku tak tahu harus sedih atau bahagia bisa merasakan keberadaanmu yang sementara ini. Jelas Baron yang tak kuasa menahan air matanya. Dia tahu aku Dukpal, celoteh Yihon dalam hatinya. Relakanlah, aku hanya sementara di sini untuk melindungi pemuda ini. Aku merasa itu karena kau ingin bersekolah. Jadi berapa nilaimu? Tanya Baron sembari berdiri. Yihon menjelaskan jika dia berada di antara tingkat 4 atau tingkat 5. Jika sudah belajar tapi nilai Yihon masih rendah, itu artinya Yihon memang tak pintar. Pak, tak mudah mencapai tingkat 1, jelas Yihon membela diri. Tapi, bagiku, Dukpal adalah tingkat 1. Ujar Baron dengan tulus sembari memeluk Yihon yang meneteskan air matanya tanpa sadar dan memberi penghormatan atas kepergian Baron dari pandangannya. Di luar, Baron masih sedih merasa ini seperti dia kehilangan orangnya untuk yang kedua kalinya. Memasuki mobilnya, dia memberikan perintah pada Jonathan dan Bobby agar mereka tetap di sana membantu Dukpal. Mendengar itu, Jonathan merasa bingung mengapa bosnya memanggil Yihon itu Dukpal. Yihon memasuki kamar ibunya yang akhirnya diizinkan pulang ke rumah oleh dokter. Di luar, saat menunggu Pak Kim, Yihon minta ibunya untuk bisa mandiri lagi dan tidak bergantung kepada ayahnya yang bahkan tidak pernah menganggap mereka. Seketika, matanya teralihkan pada sebuah taksi dengan tulisan perusahaan Oka yang melakukan perjalanan ke Berlin. Yihon meminta sang ibu pulang lebih dulu, karena ia berencana menemui ayahnya terlebih dahulu. Bagaimana kau bisa menemuinya? Dia saja tak pernah menghubungimu, tanya sang ibu pada putranya. Ibu tenang saja, sepertinya aku sudah tahu dia di mana, jawab Yihon. Ia kemudian pergi meninggalkan ibunya dan memasuki taksi tersebut. Di dalam taksi, Yihon menghubungi Jonathan dan Bobby, memberitahukan tentang hal ini, dan menyuruh mereka bergegas ke bandara. Dalam 1 jam pimpinan akan ada di sana, yang tak menutup kemungkinan Siska juga ada di sana. Mereka harus membawa Siska ke hadapan pimpinan dan mengakhirinya. Di sekolah, teman-teman Yihon khawatir karena Yihon tak masuk sekolah. Apakah dia menghindar karena tak ingin meminta maaf pada Minji? Seharusnya dia meminta maaf setelah mengatakan wajah Minji besar, kata salah satu dari mereka. Minji yang mendengar percakapan itu merasa kesal pada Yihon. Mereka kemudian bertanya kepada Sekyung tentang keadaan Yihon. Sekyung, mengapa Yihon tak masuk sekolah hari ini? Tanya salah satu teman mereka. Sekyung menjawab Yihon dipanggil ke kejaksaan, tapi semuanya sudah selesai berkat bantuan dari Jaemin. Teman-teman Jaemin yang merundung Yihon juga sudah ditangkap oleh polisi. Di tengah percakapan itu, Sekyung mulai bertanya-tanya apakah ada di antara kalian yang kenal seseorang dengan kepribadian ganda atau kasus di mana seseorang bisa kerasukan oleh roh lain. Mereka pun menjelaskan
Jika itu bisa saja terjadi, seperti novel yang pernah mereka baca, di mana jiwa seseorang yang masih ingin melakukan sesuatu, tapi tubuhnya sudah tiada, pada akhirnya jiwa itu merasuki tubuh lain. Mereka bisa saja menjadi pelajar SMA atau semacamnya. Sekyung berpikir bahwa mungkin hal serupa terjadi pada Yihon. Di bandara seperti yang diduga terlihat pimpinan bersama bawahannya, termasuk Siska. Siska mencoba menghubungi kepolisian untuk menanyakan perkembangan kasus Yihon. Ternyata Yihon dibebaskan sedangkan teman-teman Jaemin yang melapor ditangkap. Siska sangat kesal setelah mendapat informasi tersebut. Sementara itu Yihon bersama Jonathan dan Bobby menemui pimpinan di bandara. Yihon mengajak pimpinan makan bersama. Siska yang mencoba kabur akhirnya berhasil dicegah oleh Yihon dan dibawa ke tempat pimpinan. Siska, jelaskan semua perbuatanmu, perintah Yihon. Apa maksudmu? Siska membantah dengan suara gemetar. Yihon menjawab dengan tegas, kau mencoba membawa paksa ibuku dan memberinya obat terlarang sehingga membuatnya kecanduan. Kau juga membuat tuduhan palsu tentang aku sebagai perundung di sekolah. Siska ketakutan dan membantah. Itu tidak benar. Aku tidak melakukan apa-apa. Melihat Siska yang marah, pimpinan mulai curiga. Apa yang dikatakan Yihon memang benar, Siska? Wajah pimpinan tampak marah besar ketika mengetahui bahwa Siska telah melakukan kejahatan serius dengan mengganggu kehidupan keluarganya. Jika berita ini tersebar, akan mengganggu perusahaan kita. Siska langsung berlutut di hadapan pimpinan. Maafkan saya, Pak. Yihon segera memerintah, salah tempat, kau harusnya berlutut di hadapanku. Pimpinan menambahkan, tunggu apa lagi? Sana, berlututlah. Dengan enggan, Siska menuruti kemauan Yihon dan berlutut di depannya. Yihon lalu menuangkan segelas air, berpura-pura ingin meminumnya. Namun, kenyataannya, air itu untuk menyiram Siska dari atas. Tanganku sangat licin, ujar Yihon sambil mengancam. Jika kau berani mengganggu ibuku dan Yihon lagi, aku tak akan tinggal diam. Jika perlu, aku akan menguburmu menggunakan semen. Pimpinan kagum pada putranya. Yihon, kau mengetahui kelemahan Siska dengan baik. Dia sangat takut ditelantarkan olehku. Karena itu, aku akan mendaftarkanmu sebagai putraku. Namun Yihon menolak dengan tegas. Tidak, selama ini kau tak ada untukku. Kau tidak ikut membesarkanku bersama ibu. Kemudian Yihon pergi meninggalkan pimpinan dan Siska. Setibanya di parkiran, Yihon menyuruh Jonathan dan Bobby untuk pulang lebih dulu. Jonathan teringat pada masa lalu saat Dukpal mengatakan hal yang sama. Dia juga mengingat Baron yang menyebut Yihon dengan nama Dukpal. Akhirnya Jonathan menyadari bahwa Yihon sebenarnya adalah bosnya Dukpal. Yihon segera menelpon ibunya dan menjelaskan bahwa ia telah bertemu dengan ayahnya. Ia juga mengatakan bahwa ia menolak ajakan ayahnya untuk mendaftarkan dirinya sebagai anak resmi. Aku mendukung keputusanmu sepenuhnya, nak, sambung sang ibu yang merasa senang. Bu, aku akan membantumu kembali menjadi artis dan hidup mandiri, ujar Yihon dengan penuh keyakinan. Di saat yang sama Yihon asli muncul menandakan bahwa waktu Dukpal hampir habis dan hanya tinggal sepekan lagi. Meski demikian, dia senang karena semua tujuan menjadikan Yihon asli hidup dengan baik telah tercapai. Namun, ia juga merasa sedih karena tak bisa berpamitan dengan Jonathan dan Sekyung, karena hal itu akan membuat mereka sedih. Keesokan harinya, Yihon mencoba menjelaskan pada Minje tentang perkataannya kemarin. Ia meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa komentar tentang wajah Solhee yang sangat kecil bukan berarti dia menyukainya. Sebenarnya, dia lebih menyukai bentuk wajah seperti Minje. Mendengar itu, Minji merasa senang dan menerima permintaan maaf Yihon. Setibanya Sekyung di kelas, dia mengajak Yihon untuk berbicara secara pribadi. Sekyung dengan lugas mengatakan bahwa Yihon tampaknya dirasuki oleh arwah lain. Karena tidak ingin membuat Sekyung banyak berpikir, Yihon membuat alasan bahwa dia harus pergi ke kantor guru, lalu meninggalkan Sekyung. Ketika sedang menuju ke kantor guru, Yihon bertemu dengan Jaehoon. Jaehoon meminta maaf atas rumor-rumor masa lalu yang tidak sedap tentang Yihon yang disebarkan olehnya. Yihon menerima permintaan maaf itu. Dia meminta Jaehoon menghapus nomor ayah Sekyung agar ia tidak lagi melaporkan kegiatan Sekyung. Bersikap baiklah padanya selama aku tak ada. Jadilah teman yang baik untuknya dan minta maaflah padanya, ujar Yihon sebelum meninggalkan Jaehoon. Tiba-tiba Jaehoon bertanya, apa aku juga bisa berteman denganmu? Yihon menjawab, tak perlu. Kau dan Yihon tak mempunyai aura yang sama. Lalu, ia pergi meninggalkan Jaehoon. Yihon menepati janjinya kepada Solhee untuk makan bersama. Di sana Solhee menyatakan perasaannya, aku menyukaimu. Yihon merasa bingung harus menjawab apa. Karena itu, dia meminta waktu 2 hari untuk memikirkan jawabannya, dan Solhee setuju untuk menunggu.
Mengetahui hal itu, Yihon asli merasa tertekan dengan keputusan yang harus ia berikan kepada Solhi. "Mengapa kau memberiku hal seperti ini? Apa yang harus kuputuskan?" tanya Yihon asli. "Itu karena hanya kau yang berhak mengambil keputusan ini. Ini adalah hidupmu," jawab Yihon. "Besok adalah hari terakhirmu. Mengapa kau tidak menghabiskan waktu bersama Sekyung?" tanya Yihon asli. Dukpal menjawab, situasinya tidak nyaman untuk Sekyung. Dia mungkin akan sedih, jadi lebih baik tidak memberitahunya. Dia kemudian menerima panggilan masuk dari Jonathan dan memutuskan untuk tak menjawab panggilan tersebut lalu pergi meninggalkan Yihon asli. Hari berikutnya, Sekyung akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu ayahnya bahwa dia akan mencari pekerjaan paruh waktu karena dia ingin lepas dari kendali ayahnya. Namun ayahnya tidak mau menerima kenyataan itu dan terus menyalahkan Yihon. "Jangan menghinanya, dia sahabatku," ujar Sekyung sambil pamit untuk bekerja. Di tempat kerjanya, dia dikunjungi oleh Jaehoon yang datang untuk meminta maaf atas perintah Yihon. "Apa Yihon pindah sekolah karena dia menyuruhku memperlakukanmu dengan baik setelah dia pergi?" tanya Jaehoon penasaran. Mendengar itu, Sekyung bergegas berlari menuju Yihon. Ketika melihat Yihon melambaikan tangan, Sekyung segera menghampirinya dan bertanya apakah Yihon sudah kembali. Yihon membawa Sekyung ke pemakaman dan di sana dia menceritakan jati dirinya. "Aku sebenarnya adalah Dukpal yang telah tiada dan jiwaku masuk ke dalam tubuh Yihon. Sekarang Yihon asli telah kembali," ujar Dukpal sambil menatap Yihon. Sekyung mengikuti arah tatapan itu dan seperti Jaemin, dia juga bisa melihat roh Yihon yang kemudian memeluknya. Sementara itu, Dukpal pergi dari pemakaman dan bertemu dengan Jonathan yang sudah mengetahui identitasnya sebagai Dukpal. Jonathan merasa sedih, tetapi bersamaan dengan itu Bobby datang menghampiri mereka. Yihon menepuk pundak Jonathan agar dia mengakhiri kesedihannya sembari mengajak mereka untuk minum. "Minum? Apa anak SMA boleh minum?" tanya Bobby dengan bingung. "Ah, sudahlah, ayo," sambung Jonathan mengikuti kepergian Dukpal. Sekyung minta maaf pada Yihon karena merasa dirinya menjadi penyebab Yihon melompat dari jembatan penyeberangan. Malam itu, Yihon pernah meminta bantuan dari Sekyung untuk mengatasi masalah perundungannya di sekolah. Namun Sekyung tidak mau membantunya dan malah menyarankan Yihon untuk pindah ke sekolah lain. Kecewa, Yihon memutuskan untuk melaporkan para pelaku ke komite kekerasan sekolah agar mereka bisa dihukum. Ia juga meminta pertolongan ayah Sekyung yang seorang jaksa. Awalnya Sekyung tampak marah pada Yihon karena ia tidak bisa melawan para pelaku. Namun Sekyung kemudian menyadari bahwa dirinya pun tidak bisa melawan perintah ayahnya, seperti halnya Yihon. Karena Sekyung menolak untuk membantu, Yihon mengancam akan mengungkap sifat asli Sekyung kepada teman-temannya. Ia mengatakan bahwa Sekyung hanya berpura-pura tersenyum pada teman-temannya, tetapi semuanya palsu. Ketika Sekyung pernah melihat pergelangan kaki Jaehoon patah, dia pura-pura tidak melihatnya. Jaehoon menganggapnya sebagai teman, tapi Sekyung tidak. Semua itu palsu. Sekyung membenci Jaehoon. Yihon kemudian memohon bantuan dari Sekyung untuk melaporkan Jaemin dan teman-temannya ke komite kekerasan sekolah. Namun, saat itu Yihon tidak mengakui dirinya sebagai korban perundungan, sehingga membuat Sekyung merasa marah dan menolak untuk membantunya lagi. Yihon pun pergi, meninggalkan perasaan menyesal di hati Sekyung karena telah menolak untuk membantunya. "Aku minta maaf," ujar Sekyung dengan tulus. "Itu bukan salahmu, ini salahku yang tak bisa melawan mereka seperti Pak Dukpal atau dirimu yang baru," jawab Yihon dengan suara lembut. "Mulai sekarang aku yang akan membantumu, bukan ayahku, dan akan menjadi teman sejatimu. Aku sudah memaafkanmu, dan terima kasih kau mengatakan akan menjadi temanku," lanjut Yihon sambil mengulurkan tangannya. Sekyung membalas uluran tangan tersebut, memperkuat ikatan persahabatan yang baru saja mereka temukan kembali. Sementara itu, Jonathan yang terlalu banyak minum bertanya kepada bosnya, "Mengapa kau tidak mengatakan dari awal bahwa kau adalah Dukpal?" Dukpal yang merasa tubuhnya sudah mati menjawab, "Aku tidak ingin ada pemakaman kedua dalam hidupku. Itu hanya akan menambah kesedihan bagi kalian." Jonathan lalu memberikan penghormatan untuk Dukpal dengan menuangkan minuman untuknya. "Terima kasih Jonathan, karena masih setia padaku," ujar Dukpal dengan rasa syukur. Jonathan berkata dengan tulus, "Aku senang bekerja sama denganmu, bos, dan tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Sebelum Dukpal pergi meninggalkan tubuhnya,
Ia berpamitan dengan Sekyung. Terima kasih Sekyung, karena mau menjadi teman baikku, ucapnya. Maju terus dan jangan pernah meragukan kekuatan dalam dirimu. Sekyung tampak sedih harus berpisah dengan Dukpal yang telah banyak membantunya menjadi orang yang berani. Aku akan merindukanmu, terima kasih untuk segalanya, kata Sekyung dengan suara bergetar. Akhirnya, tiba saatnya bagi Dukpal untuk meninggalkan tubuh Yihon. Mereka berjalan bersama menuju cahaya putih yang muncul di kejauhan. Namun, Yihon tiba-tiba meminta Dukpal untuk kembali. Lebih baik, kau tetap tinggal di tubuhku, kata Yihon. Aku merasa lelah dengan hidup seperti ini, dan tidak punya semangat lagi menjalani hidupku. Tapi, aku senang melihat diriku bisa tersenyum lagi berkatmu. Jika ada orang yang bisa bahagia di tubuhku, maka aku juga akan merasakan bahagia. Dukpal sempat menahan Yihon. Jangan pergi, Yihon. Kau masih punya banyak hal untuk dijalani. Namun Yihon tetap memaksa. Aku sudah memutuskan. Aku ingin pergi dari dunia ini. Kali ini aku pergi dengan bahagia. Dengan berat hati, Dukpal menerima keputusan Yihon. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan Yihon melangkah menuju cahaya putih, meninggalkan dunia ini dengan senyum di wajahnya. Waktu berlalu dengan cepat. Kini Yihon dan Sekyung sudah berkuliah di universitas yang sama. Meskipun mereka mengambil jurusan yang berbeda, kedekatan mereka semakin terasa, semakin akrab dari hari ke hari. Saat itu juga Sekyung berkata dengan nada bercanda, lebih baik Yihon yang ada di sini, bukan kau, karena kau terus saja membangkang. Kata-kata itu membuat Yihon tersenyum. Ia merasakan kehangatan persahabatan mereka yang semakin erat. Untuk merayakan momen kebersamaan ini, Yihon mengajak Sekyung untuk minum bersama dengan Jonathan dan Bobby di kedai favorit mereka. Mereka terlihat seperti teman sejati yang menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Begitulah akhir dari cerita ini. Sebuah kisah persahabatan yang indah dan penuh makna.